Awal gelombang naturalisasi baru, nama Ciro Alves tiba-tiba menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Bukan karena golnya, bukan pula karena asistnya, melainkan karena langkah besar yang ia ambil di luar lapangan. Penyerang asing yang merumput bersama Malut United itu resmi mengajukan permohonan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebuah keputusan yang langsung memicu diskusi luas. Dari pengamat, supporter, hingga analis sepak bola, langkah ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah pintu masuk menuju kemungkinan baru, kemungkinan memperkuat skuad nasional, kemungkinan mengubah peta persaingan posisi penyerang, dan kemungkinan menghadirkan dimensi permainan berbeda di lini depan. Naturalisasi pemain asing sendiri selalu menjadi topik sensitif, karena di satu sisi membuka peluang peningkatan kualitas tim. Namun di sisi lain memunculkan pertanyaan tentang regenerasi pemain lokal. Namun kasus Ciro sedikit berbeda, sebab proses yang ia tempuh bukan jalur instan, bukan jalur percepatan, melainkan jalur reguler yang mengikuti semua tahapan hukum negara. Itulah yang membuat ceritanya menarik, sekaligus penting untuk dicermati secara menyeluruh. Tahap administratif yang tidak instan. Tanggal 8 Desember tahun 2025 menjadi titik awal perjalanan panjang itu, saat sang pemain mendatangi kantor Kemenkumham Maluku Utara secara langsung. Kedatangannya bukan sekadar simbolis, melainkan penyerahan berkas resmi naturalisasi. Dokumen tersebut kemudian diterima petugas, diperiksa kelengkapannya, lalu masuk tahap verifikasi administratif. Proses ini dikenal ketat, berlapis, dan membutuhkan waktu. Setiap data harus dicek, setiap identitas harus divalidasi, setiap syarat harus dipastikan sah. Dalam jalur biasa, seorang pemohon tidak bisa melompati prosedur. Ia harus melewati pemeriksaan latar belakang, bukti masa tinggal, kemampuan bahasa, hingga integrasi sosial. Karena itu, publik tidak boleh berharap hasil instan. Naturalisasi reguler memang dirancang sebagai proses panjang, agar status kewarganegaraan benar-benar diberikan kepada individu yang memenuhi seluruh ketentuan hukum. Sampai pertengahan Februari tahun 2026, berkas tersebut masih berada pada tahap verifikasi. Artinya, proses berjalan, tetapi belum mencapai garis akhir. Rekan setim yang menyusul, selain Ciro, nama David da Silva juga ikut masuk dalam daftar pemain yang sedang menjalani proses serupa. Striker tajam ini sebenarnya sudah lama berkarier di Indonesia, bahkan masa tinggalnya telah melampaui 5 tahun. Syarat minimum yang diwajibkan undang-undang untuk pengajuan naturalisasi jalur umum. Statusnya saat ini masih dalam tahap administrasi, belum sampai keputusan final. Informasi mengenai tanggal awal pengajuan memang belum sepenuhnya jelas, tetapi sumber yang beredar memastikan bahwa prosesnya berjalan bersamaan dengan rekannya. Fenomena dua pemain satu klub menjalani naturalisasi sekaligus bukan hal biasa, namun bukan pula mustahil. Sering kali klub membantu menyiapkan dokumen, menyediakan pendamping hukum, dan memfasilitasi komunikasi dengan instansi pemerintah. Jika benar dukungan tersebut diberikan, maka klub tersebut bukan hanya berinvestasi pada prestasi kompetisi, tetapi juga pada masa depan karier pemainnya di Indonesia, jalur keturunan yang berbeda. Sementara itu, kasus Jordi Weman menghadirkan cerita berbeda. Gelandang milik Madura United ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya, yang lahir di Jakarta. Faktor darah keturunan memberi dasar hukum tambahan yang kuat. Dalam banyak kasus, jalur genealogis dapat mempermudah pembuktian hubungan historis dengan negara yang dituju. Saat ini ia masih berada pada tahap administrasi awal. Dokumen silsilah keluarga, akta kelahiran leluhur, serta bukti hubungan garis keturunan sedang diproses. Jika seluruh berkas valid, peluangnya untuk memperoleh status warga negara Indonesia terbuka lebar. Bagi tim pelatih nasional, profilnya menarik.
Ia dikenal sebagai gelandang dengan distribusi bola rapi, disiplin posisi, serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Karakter seperti ini jarang dimiliki pemain lokal secara bersamaan, sehingga potensinya dianggap sangat menjanjikan. Keputusan tetap di tangan pelatih. Walaupun proses naturalisasi berjalan, satu hal penting harus dipahami. Status kewarganegaraan tidak otomatis berarti pemanggilan tim nasional. Keputusan seleksi pemain tetap berada di tangan pelatih kepala John Herdman yang memimpin timnas Indonesia. Pelatih memiliki pertimbangan teknis yang kompleks. Ia tidak hanya melihat nama besar, tetapi juga keseimbangan skuad, kebutuhan taktik, serta performa pemain lokal yang sudah ada. Naturalisasi hanyalah membuka pintu, bukan menjamin tempat. Setiap pemain tetap harus bersaing secara profesional. Sama seperti pemain lain, pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan tim nasional tidak bergantung pada naturalisasi semata, melainkan pada sistem seleksi objektif. Dengan kata lain, status paspor boleh sama, tetapi kualitas permainan tetap menjadi penentu utama. Unit 6 menunggu evaluasi turnamen. Pelatih juga menegaskan bahwa evaluasi besar akan dilakukan setelah ajang FIFA Series ke-2026. Turnamen tersebut menjadi tolok ukur penting, karena menghadirkan lawan internasional dengan gaya bermain berbeda. Dari sana, tim pelatih bisa menilai kebutuhan nyata skuad. Apakah lini depan membutuhkan tambahan tenaga? Apakah lini tengah perlu pengatur tempo baru? Atau justru skuad yang ada sudah cukup kompetitif? Itulah sebabnya, meski proses naturalisasi selesai lebih cepat, pemain belum tentu langsung dipanggil. Semua tetap menunggu analisis performa tim setelah turnamen. Pendekatan ini dianggap lebih profesional, karena keputusan diambil berdasarkan data pertandingan nyata, bukan sekadar asumsi. Makna besar di balik proses panjang, jika dilihat secara menyeluruh. Kisah tiga pemain ini bukan sekadar cerita perpindahan kewarganegaraan. Ini adalah gambaran bagaimana sepak bola modern bekerja, memadukan regulasi hukum, strategi olahraga, dan kepentingan jangka panjang. Siro menjalani jalur reguler yang disiplin prosedur. David mengikuti proses administratif dengan syarat tinggal yang sudah terpenuhi. Dan Weman memanfaatkan jalur keturunan yang memperkuat legitimasi. Tiga jalur berbeda, satu tujuan sama, kesempatan membela merah putih. Namun pesan terpentingnya jelas, naturalisasi bukan jalan pintas menuju prestasi. Ia hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pembangunan kekuatan tim nasional. Dan selama proses itu berjalan sesuai aturan, transparan, serta profesional, maka publik dapat melihatnya bukan sebagai kontroversi, melainkan sebagai bagian dari evolusi sepak bola Indonesia.